Persatuan Wartawan Indonesia PWI Sibolga Tapanuli Tengah menggelar penganugerahan pemenang Lomba Karya Tulis Ilmiah tingkat SMA sederajat sekota Sibolga Tapanuli Tengah 16 Oktober di Pia Hotel Pandan. Ketua PWI Sibolga Kapten Sahat Jason Gultom menyampaikan latar belakang dilaksanakannya kegiatan tersebut untuk meningkatkan minat dan motivasi generasi muda tentang dunia menulis. Dengan lomba karya tulis ilmiah tersebut diharap dapat meningkatkan kemampuan para pelajar dalam dunia penulisan, khususnya mempelajari inovasi terbaru, terutama di masa pandemi COVID-19 yang sangat berdampak pada dunia pendidikan. Ibadah Minggu ke-20 setelah Trinitatis atau Minggu Tritunggal Bapa, Anak, dan Roh Kudus Gereja HKBP Sarudi berlangsung dengan khidmat. Ibadah dilaksanakan sore hari 17 Oktober dipimpin Pendeta Jimmy C. Pandiangan STH dengan tema khotbah kebahagiaan mendengar firman Allah. Pendeta Jimmy menyampaikan bahwa umat Kristiani yang berbahagia bukan hanya sekedar memiliki Yesus dalam hidupnya, tetapi ketika seseorang mau mendengarkan dan memelihara firman Tuhan dalam hidupnya dan diwujudkan dalam perbuatan serta tindakan dari firman yang didengarkan. Seorang copet handphone di Sibolga diamuk massa hingga babak belur saat mencoba melarikan diri. Peristiwa terjadi Senin 18 Oktober di sekitar Jalan Pari, Kecamatan Sibolga Kota. Kejadian bermula saat pelaku merampas telepon genggam smartphone dari seorang anak di dalam rumah di Jalan Sibolga Baru. Korban berteriak lalu mengadu kepada orang tua dan abangnya yang sedang bekerja tepat di samping rumah korban. Selanjutnya pelaku copet melarikan diri ke Jalan Pari, namun naas tertangkap dan langsung diamuk massa. Pelaku copet diserahkan ke Polsek Kecamatan Sibolga Kota untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan Inmendagri nomor 54 tahun 2021 terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM, dinyatakan bahwa Kota Sibolga menjadi satu-satunya daerah yang berada dalam posisi PPKM level 1 di Sumatera Utara. Status tersebut berpedoman pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat, terutama capaian total jumlah persentase vaksinasi. Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Sibolga, Sri Wahyuni menyampaikan, dari data Satgas COVID-19 Kota Sibolga, kasus terkonfirmasi positif di Kota Sibolga saat ini cukup terkendali. Dijelaskan pula, per tanggal 18 Oktober, persentase capaian vaksinasi di Kota Sibolga mencapai 81,93%. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sibolga Provinsi Sumatera Utara, Rustam Effendi Hasibuan mengatakan, 97% siswa sekolah menengah atas dan kejuruan di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah telah menjalani vaksinasi tahap 1 dan 2. Jumlah siswa di kedua daerah ini yang divaksin total berjumlah 19.725 siswa. Selain itu, tenaga pendidik seperti guru juga telah menjalani vaksinasi yang merupakan salah satu prasyarat untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sementara jumlah siswa yang belum menjalani vaksinasi mencapai kurang lebih 500 siswa. Badan Usaha Milik Negara BUMN Icon Plus Sumatera Utara melakukan penarikan jaringan IconNet, penyedia jasa layanan internet untuk kebutuhan masyarakat Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah.
Dari pantauan tim liputan N2STV 21 Oktober, pihak Icon Plus sebagai anak perusahaan PLN telah melakukan penarikan jaringan kabel di beberapa ruas jalan Kota Sibolga sebagai tahap awal rencana pengoperasian jaringan Iconnet yang akan terkoneksi dan melayani kebutuhan masyarakat yang dimulai beroperasi pada 1 November 2021. Masyarakat kedua daerah ini yang akan berlangganan dapat menghubungi penyedia jasa layanan Iconnet Sibolga Tapanuli Tengah melalui CV Tapian Nauli Network TNN di kantor PT Naumi Nauli Sejahtera TV Kabel Sibolga. Jaringan komunikasi Iconnet dengan tagline Iconnet semua makin mudah menyediakan produk sesuai kebutuhan, yakni 10 Mbps, 20, 50 dan 100 Mbps untuk kebutuhan keluarga atau bisnis. Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan mengajak seluruh elemen masyarakat agar bersama-sama mempertahankan status Kota Sibolga yang menjadi satu-satunya daerah dengan posisi PPKM level 1 di Sumatera Utara. Hal itu disampaikan pada saat konferensi pers yang digelar Wali Kota Kamis 21 Oktober. Menurutnya hal itu tidak lepas dari peran serta masyarakat yang taat protokol kesehatan dan kerja keras Satgas COVID-19 Kota Sibolga. Diharapkan seluruh elemen masyarakat mempertahankan PPKM level 1 Kota Sibolga agar aktivitas masyarakat kembali normal. Data terakhir pekan lalu, capaian vaksinasi Kota Sibolga tercatat dosis pertama sebesar 82%, dosis 2 61%, dan vaksinasi untuk lansia 53%. Satu unit dump truk dengan nomor polisi plat kuning B9812BYY bermuatan batu besar terbalik di lokasi objek wisata Pelabuhan Hanggar Kota Sibolga. Peristiwa terjadi Kamis 21 Oktober mengakibatkan luka cedera pada bagian kepala supir yang diketahui bermarga Sitohang. Dari pantauan tim liputan N2STV di lokasi kejadian, terlihat sejumlah tumpukan bebatuan besar yang diketahui untuk pembangunan seawall atau pemecah ombak di kawasan Pelabuhan Lama Sibolga. Terbaliknya dump truk tersebut diduga akibat letak bebatuan yang tidak seimbang di dalam bak mobil saat hendak melakukan pembongkaran muatan, sehingga mobil sempat oleng dan akhirnya terbalik. Hal itu disampaikan warga yang berada di lokasi pada saat kejadian. Mantan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Raja Bonoran Situmeang meninggal dunia Jumat siang 22 Oktober 2021. Sebelumnya, Rabu pagi 20 Oktober, mantan bupati yang masih menjalani masa hukuman di lapas kelas 2A Sibolga itu mengalami sakit, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Pandan, Tapanuli Tengah. Dari pemeriksaan medis, Raja Bonoran didiagnosa mengalami stroke. Oleh keluarga, mantan Bupati Tapteng periode 2011-2016 tersebut dipindahkan ke Rumah Sakit Metamedika Sibolga Kamis malam 21 Oktober. Di ruang IGD Rumah Sakit Metamedika, Bonoran diketahui dalam keadaan tidak sadarkan diri dan langsung dilakukan tindakan medis ke ruang ICU. Jumat siang 22 Oktober sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, Raja Bonoran Situmeang diberitakan meninggal dunia oleh tim dokter. Pantauan tim liputan N2STV, almarhum dibawa pihak keluarga ke rumah duka di Desa Gonting Mahe, Tapanuli Tengah untuk disemayamkan.
Usai pelaksanaan sholat Jumat 22 Oktober di Masjid Al-Muhajirin Jalan Murai Ujung, Kecamatan Sibolga Selatan, Ketua BKM Al-Muhajirin Hasbi Marpun menyampaikan beberapa progres BKM dan remaja masjid. Kepada tim liputan penyejuk kalbu N2S TV, Hasbi mengatakan BKM Al-Muhajirin bersama remaja masjid melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah pada Jumat malam 22 Oktober. Hal lain disebutkan, pembangunan Masjid Al-Muhajirin masih terhambat akibat terkendalanya dana pembangunan. Untuk itu, ia berharap kepada seluruh jamaah dan masyarakat sekitar masjid agar dapat mendukung serta membantu penyelesaian pembangunan masjid tersebut. Sebelumnya, Khatib Ustadz Dr. Andes Mawali Nasution menyampaikan judul khutbah Amalan Sunnah Rasul. Dalam urayanya, Khatib menjelaskan Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan yang baik bagi umat muslim. Untuk itu, dengan mengikuti sunnahnya, umat muslim dapat meningkatkan iman dan ketakwaan. Edi Prambudi, N2S TV memberitakan.